Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Yang terhormat Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI, Ibu Dr. Diah Setia Utami. Yang terhormat CEO Halodoc.com, Bapak Jonathan Sudarta, dan yang terhormat seluruh hadirin yang sudah datang di acara Kesehatan Mental adalah Masa Depan Kita tahun 2021. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua telah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan mengadakan acara ini dengan sehat dan aman sentosa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berpidato di acara ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan pidato dengan topik kesehatan mental di masa pandemi. Hadirin yang terhormat, saya ingin memulai pidato ini dengan pernyataan WHO yang menurut saya sangat menarik. WHO menilai kesehatan dengan keadaan kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang bebas dari penyakit atau kelemahan. Bisa dibilang bahwa kesehatan mental merupakan dasar dari kesehatan suatu individu. CDC juga menyatakan bahwa kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Dengan ini, kesehatan mental dapat mengaruhi seseorang dari perasaan, pikiran, dan tindakan. Bisa disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan pendorong kehidupan bagi kita manusia. Hadirin yang terhormat, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi kita semua. Pandemi ini mengubah dan mempengaruhi segala aspek dari kehidupan kita, mulai dari cara kita bekerja, belajar, berpergian, dan bersosialisasi. Tidak hanya itu, kita sebagai manusia pun juga terpengaruhi oleh pandemi ini. Tentu saja kita takut jika kita terjangkit oleh virus COVID-19. Kita akan khawatir dengan kesehatan fisik diri kita dan orang lain di sekitar kita. Namun di saat yang bersamaan, apakah kesehatan mental diri kita perlu dikhawatirkan terutama di masa pandemi ini? Jawabannya tentu saja iya. Pandemi COVID-19 ini menciptakan rasa panik, takut, dan kekhawatiran bagi banyak orang. Ditambah dengan ajakan stay at home dan physical distancing yang membatasi kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Hal ini membuat kita capek, lelah, dan jenuh. Membuat hari-hari kita yang kita jalani semakin berat. Dan jika hal ini terus terjadi, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan mental diri kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PDSKJI, menyatakan bahwa pada 5 bulan pertama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dari 4.010 swab periksa, lebih dari 60% mengalami masalah kesehatan mental. Masalah-masalah utama yang muncul adalah rasa kecemasan dengan angka 64,8%, depresi dengan angka 61,5%, dan rasa trauma dengan angka 74,8%. Bisa dibilang bahwa masalah kesehatan mental ini terjadi pada banyak orang dan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Hadirin yang terhormat, dengan kesehatan mental yang buruk, dampak yang diberikan juga merugikan. Berdasarkan artikel halodoc.com yang ditulis oleh Dr. Fadli Rizal Makarim, menyatakan bahwa buruknya kesehatan mental dapat menyebabkan skizofrenia. Skizofrenia menyebabkan seseorang mengalami delusi, halusinasi, kurang lancar untuk berpikir, suka mengasingkan diri, dan mengalami perubahan perilaku. Tidak hanya itu, kesehatan mental yang buruk dapat menuju depresi yang dapat berakhir dengan kematian. Depresi merupakan suatu masalah kesehatan mental yang ditandai oleh kesedihan, putus asa, dan rasa tidak berharga. Jika terlalu lama depresi, maka akan terjadi komplikasi-komplikasi terhadap fisik dan kesehatan mental kita yang bisa menyebabkan kematian.
Tidak hanya itu, kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan trauma atau PTSD. Lalu, bagaimana semua hal ini bisa terjadi di pandemi ini? Saya berikan salah satu contohnya. Seseorang terjangkit virus COVID-19 yang merasa khawatir dan takut terhadap kondisi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Lalu lingkungan sekitarnya mulai menjauh dari dirinya karena lingkungannya tidak ingin terjangkit oleh virus COVID-19. Dengan ini, orang tersebut tidak mempunyai suatu lingkungan sosial yang bisa mendukung dan membantu dirinya. Alhasil orang tersebut merasa kesepian, tersingkir, dan takut. Bisa juga orang tersebut mengalami depresi, stres, trauma, dan komplikasi yang saya sebutkan tadi yang bisa menyebabkan kematian. Hadirin yang terhormat, kesehatan mental yang buruk memberikan kerugian yang sangat banyak. Alangkah baiknya kita perlu melakukan sesuatu yang bisa menangani masalah ini. Lalu, apa caranya? Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan mental kita. Menurut artikel halodoc.com yang ditulis oleh Dr. Rizal Fadli menyatakan bahwa ada beberapa metode yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah dengan menjaga kesehatan diri kita. Bisa dengan melakukan aktivitas fisik, beristirahat, dan tidur yang cukup. Kita juga bisa mengecek kesehatan ke dokter dan ke psikiater jika kita mengalami masalah kesehatan mental. Dengan ini kita bisa memiliki fisik dan kesehatan mental yang kuat di masa pandemi ini. Yang kedua adalah dengan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Tentu saja pandemi ini menghalangi kita untuk bisa bertemu secara langsung. Dengan ini kita perlu menggunakan platform digital agar bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang kita sayangi. Kita bisa diskusi, ngobrol, curhat, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa melepaskan penat tanpa perlu pergi keluar rumah. Yang ketiga adalah mengisi hari dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti menonton, memasak, membaca buku, berolahraga, dan bersosialisasi. Hal ini dilakukan agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif dan kita lebih fokus kepada hal yang positif dan kita lebih fokus kepada hal-hal yang kita suka. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan membatasi diri kita dari sosial media. Di zaman sekarang tentu saja kita perlu sosial media untuk agar kita bisa update dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Namun dengan banyaknya berita negatif yang tersebar di masa sekarang, kita akan lebih fokus ke hal-hal yang negatif. Dan hal tersebut bisa menyebabkan kesehatan mental kita semakin buruk. Dengan ini kita perlu menjauhkan diri kita dari sosial media. Semoga dengan semua ini, kesehatan mental kita semakin membaik dan semakin sehat, serta semakin kuat. Hadirin yang terhormat, saya berharap kita semua sadar betapa pentingnya kesehatan mental, terutama di masa pandemi ini. Kita perlu yakin bahwa kita bisa melewati pandemi ini dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Dengan menjaga kesehatan mental, kita bisa mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kesehatan mental yang baik adalah masa depan yang cerah. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan, perbuatan, dan hal-hal yang tidak mengenakan, mau itu sengaja dan tidak sengaja. Terima kasih dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.